Mungkin ini ada berita burung. Pak Huda ini menemukan semacam serat atau kitab yang bernama Pranoto Mongso atau Pranata Mangsa bahasa kunonya ya. Iya, iya. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak tentang isi kitab Pranata Mangsa yang ada kaitannya dengan situs ini. Ada seorang teman datang ke saya yang istilahnya setelah beliau datang ke sini dengan versi yang berbeda, dalam arti panggilan hati ya. Panggilan hati datang ke sini, kemudian dia merasa istilahnya kalau orang Jawa sambung dengan eyang yang di sini. Akhirnya beliau mengajak ngobrol-ngobrol sama saya dan menunjukkan salah satu eyang saya punya kitab sejarah dengan judul Pranoto Mongso. Ya, kali ini kita bersama warga ya, kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat langka, penemuan istana bawah tanah. Pak, mohon izin, mungkin kita ingin mengetahui sejarah awal penggalian dari gua atau istana bawah tanah ini. Mungkin Pak Huda ya? Ya, Pak Huda. Iya, iya. Alhamdulillah panjatkan syukur karena pada sore hari ini, tepatnya tanggal 17 Mas ya, Okay. 17 Agustus hari kemerdekaan, kita semua bisa ngumpul. Kebetulan juga baru didirikan ini warkop, tempat nongkrong warga sini, juga anak-anak muda. Kalau waktu senggang, waktu spare time-nya di luar jam kerja, mereka bisa nongkrong di sini, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul, nyantai. Nah, disinilah tempat yang sangat sejuk. Kalau Mas Ega tadi bertanya kalau ingin tahu informasi atau cerita singkat tentang gua atau seputar makam yang ada di daerah sini, itu memang sangat erat atau sangat berkaitan gitu. Ya, kebetulan yang duduk di sebelah saya ini orang-orang yang sangat berkaitan atau ikut andil dalam hal pelestarian budaya atau tempat-tempat peninggalan leluhur di wilayah Tumpang Sari ini. Nah, satu persatu akan saya perkenalkan. Yang sebelah kanan saya ini Mbah Purnomo, jadi mulai ikut dari awal pembersihan makam yang waktu itu masih berupa rumput-rumput tebal, area makam masih sangat becek. Nah, ini juga ikut. Kemudian sebelah kiri saya ini Mbah Jukin, sangat berperan sekali, juga termasuk salah satu pemilik area tanah di makam persawahan itu. Kemudian ini Mbah Jumain, kakak kandung dari Mbah Jukin ini, juga pemilik sawah di area makam. Jadi mereka berdua bersaudara. Jadi sebenarnya saya sama beliau berdua yang masih kerabat, rumahnya juga berdekatan. Jadi tanpa sengaja tiba-tiba ada inisiatif untuk merawat makam leluhur yang ada di bawah sana di area persawahan itu. Setelah kami bersihkan bersama beberapa warga termasuk Mbak Purnomo, nah ini kebetulan juga nggak hadir Mbah Mustain sama Gus Bisri, termasuk pemilik musola bawah tanah itu yang mungkin sekarang lagi viral itu. Kami bersama-sama membersihkan area makam itu. Kemudian selang beberapa hari Mbah Jukin ini, istilah orang Jawa, dapat
wangsit atau dapat petunjuk yang isinya beliau disuruh membersihkan gua. Jadi waktu itu mengapa kita sebut membersihkan? Karena gua itu sudah ada dari zaman dahulu. Mungkin kita yang ada di sini itu masuk warga lokal ini belum lahir, gua itu sudah ada dari turun temurun, sudah ada gua itu. Tapi istilahnya tampak depan atau front view-nya itu tampak sempit, kecil gitu, hanya berupa apa ya? Hanya berupa semacam lubang kecil di tengah-tengah batu cadas itu, istilahnya di lereng itu hanya semacam lubang kecil. Jadi kita menyebut gua itu kurang pas gitu. Nah, tapi setelah dapat petunjuk tadi, Mbak Jukin sama beberapa warga termasuk Pak Purnomo, Mbak Jumain sama Mbak Mustain itu nekat bismillah untuk membuka gua tersebut. Insya Allah itu pada hari Senin, apa tanggalnya ya, kalau tanggal kalender Masehi, kalau bulan Jawa itu bulan Ruah. Hari Senin itu pagi hari mereka bersama-sama membuka gua tersebut, dari mulai depan dibersihkan, baru mulai terbuka. Ternyata di bagian mulut gua itu dari langit-langit gua sampai bawah itu terisi dengan lumpur-lumpur pekat, arti gumpalan-gumpalan tanah yang sangat pekat. Nah, disitulah kita mulai membuka, membersihkan. Alhamdulillah dari hari pertama sampai finish gua itu terlihat bersih. Kami ada dokumentasi berupa gambar-gambar dan video-video, memang kami simpan untuk pribadi karena tidak ada hal yang kami rekayasa. Istilahnya kita membuat gua itu salah. Jadi kita membuat gua supaya yang sekarang kan ngetren viral, umum enggak. Jadi gua itu original, gua itu asli, cuman kita membersihkan aja. Jadi kita bersama-sama membersihkan yang gumpalan-gumpalan itu, endapan-endapan tanah yang sangat pekat itu kami bersihkan itu hingga hari pertama, kedua sampai selesai, sampai ketemu sumber mata air itu berupa pancuran di dekat mulut gua sebelah kiri itu yang bisa kita lihat. Nah, itu kita mulai awal itu yang kita jumpai itu adalah gumpalan-gumpalan tanah yang sangat pekat. Akhirnya terus kita bersihkan. Akhirnya di tengah-tengah area gua, insya Allah itu hari ke-7 itu kita mulai nampak jelas dua tiang penyangga itu nampak jelas. Semakin kita gali, semakin jelas bentuk, ukuran diameternya semakin jelas. Nah, kita bersihkan terus hingga finish bisa kita lihat nanti. Kemudian pada hari Kamis Legi itu bulan Ruah, besoknya sudah istilah orang Jawa itu megengan ya, menjelang bulan Ramadan. Saya minta tolong sama beliau berdua ini untuk istilahnya selamatan atau bacaan itu habis asar di depan gua itu. Kemudian hasil musyawarah sebelumnya kita sudah sepakat bahwa gua yang baru saja kita bersihkan itu kita beri nama Gua Singopadu, dengan dasar karena apa? Dusun yang kita tempati sekarang, Dusun Tumpang Sari, untuk wilayah selatan atau gang yang paling selatan itu sampai wilayah persawahan ini yang ada makam dan area gua ini adalah wilayah Dusun Singopadu. Ya, itu. Adapun data-data nama dari Singopadu itu sudah sangat jelas karena apa? Orang yang hidup waktu nama itu masih dipakai sebagai nama Dusun Singopadu itu masih ada.
istilah orang Jawa, ono sing menangi, ono sing jamani bahwa dusun sing sebelah kidul iki Singopadu. Itu akhirnya kita menyimpulkan bahwa kuat bukan mengada-ada, untuk wilayah selatan ini wilayah Singopadu. Gitu. Bukan ada maksud kita membuat nama Singopadu itu memecah belahkan sesuatu yang solid, bahwa kita tetap mengakui secara formal bahwa nama dusun adalah Tumpang Sari. Cuma kita kembali flashback ke sejarah, akhirnya ada pilahan-pilahan yang harus kita cermati, dan memang kita harus menghargai bahwa dusun yang paling selatan ini Singopadu. Ada yang disebut juga dusun Banjar Melati, ada yang Tumpang Sari. Nah, untuk lebih jelasnya mengapa dusun ini kok disebut Tumpang Sari, nah itu kita belum tahu pas mengapa kok langsung disebut dusun Tumpang Sari gitu. Oke, kembali pada pertanyaan Mas tadi tentang adanya sebuah gua. Tadi sudah saya paparkan, kita tidak membuat, tapi kita membersihkan gua yang memang sebelumnya sudah ada dari zaman dahulu. Kemudian gua itu kita beri nama Singopadu dengan dasar si pembuat gua itu adalah eyang-eyang yang dimakamkan di area makam bawah sana gitu. Jadi menurut kami, beberapa sumber yang kami terima dari berbagai versi, eyang-eyang yang ada di makam sebelah bawah sana itu adalah termasuk leluhur-leluhur dari masa kerajaan Singosari. Jadi era setelah runtuhnya Prabu Kertanegara atas serangan Prabu Jaya Katuang, kemudian setelah Singosari runtuh, beliau-beliau ini istilahnya mencari tempat yang aman, sampailah pada tempat sini, membuat pemukiman, istilahnya membuat sebuah desa atau tempat tinggal. Kemudian beliau memberi nama dusun yang mereka tempat itu dengan dusun Singopadu. Jadi eyang-eyang yang dimakamkan di sana itu masih terah Singosari. Jadi ini sebatas kesimpulan kami pribadi, nama dusun Singopadu sangat relevan dengan nama Singosari. Itu Mas. Mungkin ini ada berita burung, Pak Kuda ini menemukan semacam serat atau kitab yang bernama Pranoto Mongso atau Pranata Mangsa bahasa kunonya ya. Iya, iya. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak tentang isi kitab Pranata Mangsa yang ada kaitannya dengan situs ini. Ada seorang teman datang ke saya yang istilahnya setelah beliau datang ke sini dengan versi yang berbeda, dalam arti panggilan hati ya, panggilan hati datang ke sini, kemudian dia merasa istilahnya kalau orang Jawa sambung dengan eyang yang di sini. Akhirnya beliau mengajak ngobrol-ngobrol sama saya dan menunjukkan salah satu eyang saya punya kitab sejarah dengan judul Pranoto Mongso yang isinya ada keterkaitan dengan wilayah Jiu yang dicuplik secara singkat bahwa dari peradaban Singosari setelah runtuh, beberapa rombongan yang masih tersisa, beberapa penggawa dari Singasari yang masih tersisa itu lari ke wilayah sini dan menetap di sini, akhirnya membuat tempat hunian atau dusun yang diberi nama Singopadu. Sayangnya kitab yang beliau tunjukkan ke saya tidak untuk dipublikasikan, bahkan saya sempat pinjam saja, tidak boleh, karena teman saya juga bukan kategori memiliki, karena itu milik eyangnya gitu. Cuma
beliau berani menyebutkan bukan karena pamer atau mengada-ada, karena ada keterkaitan dengan wilayah Jiu gitu. Akhirnya beliau berani membuka gitu. Untuk mengenai bentuk fisik dari kitab Pranoto Mongso itu yang sebenarnya kita ingin juga mengetahui isi lebih detail daripada isi kitab sejarah itu. Tapi karena sayangnya si pemilik, si eyangnya itu tidak membuka diri, kitab itu tidak untuk publik ya. Selama proses penggalian dan pembersihan makam, Pak, sejarah kan harus didukung oleh artefak-artefak yang ditemukan. Mungkin Betul. Pak Huda ini bisa menyebutkan, Pak, selama ini dalam proses pembersihan makam leluhur ini Ya. artefak apa saja, Pak, yang sudah ditemukan? Waktu warga sini atau saudara-saudara yang mengikuti proses pembersihan area gua itu, kami sedikit menemukan artefak yang ada di dalam gua waktu menggali itu berupa apa ya istilahnya, kalau orang-orang sekarang menyebutnya itu selubung tiang. Kalau bahasa tukang itu Mas apa menyebutnya seperti benangan-benangan gitu. Nah, jadi ya kayak kotak-kotak itu seperti itu namanya selubung tiang, tapi terbuat dari tanah yang sudah dibakar seperti batu bata atau genteng gitu. Tembikar. Nah, itu tembikar gitu, cuma sangat berat sekali dan berupa apa ya, kalau istilah orang Jawa itu tempat menyimpan nasi itu loh, kekep ya, kekep lah gitu. Cuma itu yang kita temukan itu bagian atasnya, tutupnya itu yang kita temukan dan sudah tidak utuh lagi, pecah. Itu kita simpan sedikit artefak yang kami temukan waktu penggalian itu. Batu bata kunanya kan sudah ditemukan, Pak. Mungkin seberapa banyak atau mungkin bisa ada seseorang yang sudah bisa memprediksi ini batu bata era apa gitu. Saya lihat itu banyak kumpulan dan tumbukan batu bata kunonya. Oh ya, alhamdulillah untuk batu bata kuno itu ada di sekitar area makam. Ya, batu bata kuno ada di sekitar area makam gitu. Nah, sebenarnya batu bata itu ada di pinggir-pinggiran makam, ada juga yang dibuat sebagai batu nisan. Nah, batu nisan sayangnya fisik dari batu bata itu rata-rata sudah tidak utuh. Jadi sudah ada yang terpotong menjadi 2, menjadi 3, nah seperti itu. Dan baru-baru ini setelah kita merawat makam dari pondasi, kita melakukan plasterisasi, kemudian kita bikin pagar yang sederhana dari bambu itu. Pemilik sawah itu yang ada di sebelah saya ini, Mbak Jukin ini, nah waktu malam hari kok tiba-tiba kelihatan batu bata di dalam tanah itu ada 4 ya, ada 4 gitu loh. Disebut mimpi ya mimpi, disebut tidak ya tidak, ya kan duduk kok di depan area makam itu ada batu bata 4, batu bata jenis kuno utuh gitu. Kemudian beliau membuktikan sambil membersihkan saluran air itu, kemudian meratakan area tanah yang baru saja diambil untuk uruk wilayah makam itu, tanpa sengaja dengan kedalaman sekitar 40 cm sampai setengah meter itu, betul-betul apa yang dia lihat dalam mimpi itu nyata. Jadi beliau menemukan batu bata yang masih utuh gitu. Akhirnya kami simpan di pojok area makam itu, kami tata rapi dengan batu bata yang kami temukan sebelumnya gitu. Itu Mas Ega untuk temuan yang ada di wilayah
makam. Itu berupa batu bata kuno dengan ukuran yang lebar dan sangat tebal. Ya, mungkin kalau orang sekarang istilahnya apa ya? Wis kangelan gawe ukuran sakmono ya. Nah, itu mungkin sedikit nama-nama dari leluhur, mungkin masih ada ingatan dari masyarakat saat ini mungkin Pak Uda. Kalau untuk nama-nama sebenarnya ya mohon maaf ya, istilahnya kalau kita menyebutkan nama eyang-eyang atau yang kita sebut leluhur kita yang dimakamkan di pemakaman sawah bawah sana itu, kita ada perasaan nggak enak. Maksudnya begini, karena makam itu dari turun temurun, dari si pemilik sawah, dari si mbah, si buyutnya pemilik sawah itu tidak pernah menyebutkan nama. Bahkan warga Dusun Tumpang Sari sini kita ambil yang paling tua lah, yang paling tua atau sekarang yang sudah tidak ada yang menyebutkan nama-nama dari eyang-eyang yang dimakamkan di sini. Nah, kalau kita mau menyebutkan nama, kadang-kadang pandangan orang-orang sini kan koyo aneh kemeruh atau apalah gitu kan. Wong orang-orang yang paling tua aja nggak tahu gitu. Tapi kita sebagai generasi penerus, tujuan kami tidak ada tujuan yang negatif dalam arti sensasi. Nek cara wong Jawa kepingin umum 0%. Kita semua nggak ada istilah cari sensasi. Tujuan kita satu, kita merawat makam leluhur yang hampir sudah tidak dipedulikan oleh warga. Contoh kecil, langkah kecil yang kita lakukan, kita mengganti batu-batu nisan yang hampir sudah tidak ada. Kemudian kita melakukan perawatan berupa pondasi. Kita melakukan perawatan supaya ada perbedaan antara area makam, area sawah, kita batasi dengan pagar. Nah, seperti itu. Dan untuk tahapan sekarang setelah kita selesai melakukan pondasi, plasterisasi, pemagaran, sedikit kita merasa lega. Karena apa? Kita sudah bisa mengembalikan fungsi daripada makam tersebut. Dulunya ada makam, ya kembali ke makam. Kita sudah merasa lega. Nah, mengenai orang menyebutnya ini makam leluhur, bahkan ada beberapa orang dari daerah lain ini istilahnya ini makam orang seperti ini, monggo terserah. Nah, kita beberapa orang warga sini yang peduli, tujuan utama kita merawat makam leluhur sebagai bentuk penghormatan kita, rasa syukur kita sebagai orang yang hidup di era sekarang. Mungkin kita tidak bisa merasakan fasilitas yang ada di Dusun Tumpang Sari, baik berupa persawahan, irigasi, kalau tidak ada beliau-beliau yang mendahului kita, yang lebih dahulu daripada kita. Jadi intinya rasa hormat, rasa syukur, rasa terima kasih kita pada eyang-eyang pendahulu kita tuangkan, kita aplikasikan dengan merawat makam-makam beliau. Gitu Mas Eka. Cukup ya. Ya, terima kasih Pak Uda dan warga Tumpang Sari. Semoga situs ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat ya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih Pak Uda. Ya, sama-sama. Pak. Wapi ya. Oh, wapi. Berapa menit?